Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-18 dari 80 topik. Tujuan hukum, bagian pertama. Sasaran studi ilmu hukum sekarang cenderung menurut pandangan positivisme, seperti aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Hart, pembahasan mengenai tujuan merupakan bagian dari pandangan hukum alam yang menetapkan bahwa dunia yang dapat diamati bukan semata-mata panggung tempat terjadinya keajekan. Tujuan hukum menurut pandangan Thomas Hobbes adalah untuk ketertiban sosial. Pandangan ini sering disalah-tafsirkan seakan-akan memang benar bahwa adanya hukum memang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum memang sangat beralasan, sebagaimana pandangan umum yang menganggap bahwa pembahasan tujuan hukum itu monopoli filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya dibicarakan dalam filsafat hukum, melainkan juga dalam teori hukum, pengantar ilmu hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu aliran etis, aliran utilitas, dan aliran normatif dogmatik. Aliran etis. Etis berhubungan dengan kata etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti, yaitu a. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. B. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. C. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari kata tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi yaitu a. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. B. Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Pada perkembangannya etika telah menjadi sebuah studi. Fagotey mengatakan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan yang salah dalam tindakan perbuatannya. Lalu, pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Sumaryono yang menyatakan bahwa etika merupakan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Aliran etis berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Keyakinan etis manusia tentang adil dan yang tidak adil merupakan landasan berpijak aliran etis tentang tujuan hukum. Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya, tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. B. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Etika merupakan bagian dari filsafat. Sedangkan filsafat itu sendiri adalah induk dari segala ilmu, merupakan pemikiran yang mendalam, juga merupakan keinginan akan kebenaran atau cinta kebenaran. Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan, benar, yang sedalam-dalamnya. Tugas etika ialah mencari ukuran baik buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang menyebut etika itu filsafat kesusilaan. Ini sama, karena etika hendak mencari ukuran mana yang susila itu. Artinya, tindakan manusia manakah yang baik. Etika dalam pengertian yang luas dalam hubungannya dengan kegiatan pegawai sesuai dengan perilaku yang diatur. Nama lain pegawai adalah karyawan yang artinya adalah pegawai yang berkarya, menghasilkan.
Jadi dalam hal ini bagaimana seharusnya dalam berkarya dan berperilaku itu berdasarkan pada etika atau aturan yang ada. Untuk lebih mengerti apa itu etika, ia harus dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral dimaksud adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral bagi kita adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, pemuka agama dan sebagainya. Sumber-sumber dasar ajaran-ajaran itu adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Jadi etika sekaligus mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap ajaran moral. Aliran utilitas. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Subekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang. Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni, pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut. Dengan pencegahan, atau preventif, Bentham mensinyalir akan muncul tiga bentuk efek yakni, a. Hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal. B. Efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. Di sini mental orang dibarui sehingga ketika terbebas nanti, ia tidak lagi mau atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara. C. Efek jera dan penangkalan, atau deterrence. Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara, jera untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat. Selain tujuan primer hukuman di atas, Bentham juga menggariskan tujuan sekunder hukuman yang terkait erat dengan probabilitas atau kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. Dalam konteks ini, Bentham bicara tentang kepuasan hukum. Kepuasan melalui hukuman dapat digapai dalam dua bentuk yakni, a. Kompensasi material, b. Pelampiasan atau pengekspresian rasa dendam. Aliran normatif dogmatik. Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kant, yang bersumber dari positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum adalah otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Ketiga aliran di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebutkan bahwa tujuan hukum, pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Tiga nilai dasar tersebut antara lain, keadilan, gerechtigkeit, kemanfaatan, Gleichmaerten, dan kepastian hukum, Rechtssicherheit. Tiga nilai dasar tersebut meninjau dari segi sosiologis. Idealnya,
Tiga nilai dasar tujuan hukum itu diusahakan agar dalam setiap keputusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi bila tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilan dulu, baru kemanfaatan, lalu kepastian hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa, dari segi hukum, keadilan akan dinilai sebagai bagaimana hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum mendistribusikan manfaat dan biayanya, dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, setiap fungsi hukum, umum atau khusus, bersifat alokatif. Hanya, dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum tetap dapat bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkan. Dalam melaksanakan hukum, hendaknya memperhatikan substansi tujuan hukum dengan menempatkan urutan prioritas yang didahulukan dalam setiap putusan hakim atau kebijaksanaan hukum dari para pelaksananya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum dalam konsep the rule of law pada negara hukum, dapat menimbulkan pertentangan dalam perwujudannya, karena dalam kenyataan, sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan atau antara keadilan dengan kemanfaatan, maupun keadilan dengan kepastian hukum. Secara politik, dalam suatu negara yang berlandaskan asas hukum, maka komitmen dalam penegakan hukum harus dijabarkan dalam sistem dan lembaga peradilan. Sebab, komitmen dan tanggung jawab politik yang bersama-sama dengan perkembangan kehidupan sosial warga masyarakat. Karena itu, dalam mewujudkan tujuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sedang berubah, perlu lebih diperhatikan dan diseimbangkan. Berkembangnya teori tujuan hukum pada akhir abad ke-20, sebagian sarjana hukum menganut asas prioritas yang kasuistis, tetapi tetap setuju dengan asas prioritas Gustav Radbruch. Asas ini menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Selain menjamin pemenuhan hakikat tujuan hukum, asas ini lebih dini mengantisipasi perkembangan akan kebutuhan hukum oleh warga masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan setiap kasus berbeda materi dan kualitasnya, sehingga membutuhkan pemahaman pada substansi kasusnya. Maka dari itu tujuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat. Itulah materi topik ke-18 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.